Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Jami Ismailiyah Bedagai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pengemis buta yang beragama Yahudi yang ketika itu selalu dikasih makan oleh seorang laki-laki. Mulai ditanyakan kabarnya, mulai ditanyakan kebaikannya, kemudian roti yang disuapkan dihaluskan. Setelah dihaluskan, barulah roti itu dimasukkan, disuapkan di dalam mulut pengemis buta Yahudi. Lalu ketika hari berganti, musim berubah, seorang laki-laki itu tidak nampak dan tidak ada lagi datang menyuapi lelaki Yahudi buta tadi. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki yang berbeda, menyuapkan roti yang sama. Lalu matanya saja buta, tetapi dia kenal siapa yang datang, dia tahu siapa yang menyuapkannya. Ketika itu dia bertanya kepada lelaki yang menyuapkannya itu, "Kau tidak seperti sahabatku yang menyuapkan aku setiap hari. Engkau orang yang berbeda. Siapa engkau?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Benar, saya bukan lelaki yang engkau maksud. Saya adalah Abu Bakar." Mana laki-laki yang biasa menyuapkan aku? Dia selalu menanyakan kabarku. Roti yang seharusnya disuapkan dihaluskan. Setelah dihaluskan, barulah dia suapkan kepadaku. Aku sangat gembira kepada dia. Mana laki-laki itu? Lalu laki-laki itu menjawab, "Laki-laki yang engkau maksud itu telah wafat, telah meninggalkan dunia ini. Aku belum sempat tahu siapa namanya. Aku belum tahu di mana rumahnya. Kenapa orang sebaik itu sudah pergi meninggalkan aku? Aku sangat rindu dengan laki-laki itu. Tidak lain, siapa namanya? Coba kau terangkan, kau kasih tahu kepadaku siapa nama laki-laki itu." Nama laki-laki itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Yahudi buta tadi. Kenapa dia menangis? Karena setiap hari dia selalu mengejek-ejek, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil posisi di pasar kota Madinah. Dia mengambil posisi di pasar tempat orang berjalan. Ketika itu asal ada orang yang melintas, dia selalu berkata, "Wahai para penduduk negeri, jangan percaya dengan nama Muhammad. Jangan ada yang ikut kepada Muhammad. Dia adalah asatirul awalin, pendongeng nenek-nenek moyang. Dia adalah orang yang majnun, gila. Jangan pernah ikut ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tapi luar biasa, orang yang selalu mengejek-ejek Nabi, mengolok-olok Nabi, orang itu pula yang menyuapkan dengan tulus ke mulut pengemis buta Yahudi. Andai Nabi kita Nabi yang arogan, mungkin sudah disembelihnya Yahudi buta tadi. Tapi luar biasa, tidak tahu siapa lelaki yang telah menyuapkannya dengan tulus. Ditanyakan dengan kabar yang baik, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak heran Al-Quran memuji, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Engkau berada di atas akhlak yang agung, engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, datanglah seorang tabi'in. Kalau disebut sahabat, orang itu bertemu dengan Nabi. Maka orang bertemu berjumpa dengan Nabi disebut dengan sahabat. Yang masyhur ada terkenal 4. Itulah ketika malam Ramadan dibaca sama Bilal Tarawih. Yang pertama ada Abu Bakar Siddiq, yang kedua ada Umar Ibn Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib,
tapi orang nggak ketemu sama Nabi, tapi dia ketemu sama sahabat Nabi, namanya tabi'in. Ada seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Dia punya tetangganya bukan beragama Islam, tetapi karena rukun damai, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian, Imam Hasan Al-Basri sakit. Suatu ketika tetangganya yang berlainan agama datang menjenguk Imam Hasan Al-Basri. Dilihat, kenapa engkau sakit Imam? Beberapa hari ini tubuhku terasa lemas, kata Imam Hasan Al-Basri, sehingga aku tidak bisa kemana-mana, aku harus istirahat di atas tempat tidur. Lalu tetangga tadi menyaksikan di sekeliling kamar Imam Hasan Al-Basri ada curah tetesan air dari atas. Karena memang kebetulan Imam Hasan Al-Basri punya rumahnya rumah susun. Ada orang di bawah, tentu ada orang di atas. Setelah ditanya-tanya, ditengoklah, ternyata air ini bersumber dari atas, dan itu rumah daripada tetangga yang sedang menjenguk Imam Hasan Al-Basri. Dilihatlah oleh tetangganya, ada ember, dan ember itu sudah berlumut, menandakan ember ini sudah lama. Lalu ditanyakan oleh tetangganya kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam, ini air apa Imam? Imam Hasan Al-Basri tidak sepatah pun dia berkata kepada tetangganya tadi, ini air apa Imam? Coba kau ceritakan kepadaku, ini air apa? Diam saja Imam Hasan Al-Basri. Kemudian diambillah tetesan air, dicium oleh tetangga tadi. Ternyata air yang dicium itu adalah air berasal dari comberan, air berasal dari air najis, air kotoran. Ini air apa? Ini air kotoran. Berapa lama kau tahankan ini Imam? Kulihat embermu sudah berlumut. Ini menandakan bukan sebentar, ini lama. Lalu apa kata jawab Imam Hasan Al-Basri? 20 tahun lamanya aku menahankan ini, wahai tetangga. Wahai tetanggaku, 20 tahun kutahankan ini. Sedikit pun aku tidak pernah datang kepadamu, sedikit pun aku tidak pernah memarahimu. Kau tidak marah kepadaku, ini air dari tempat klosetku, ini air dari kamar mandiku. Kau tidak marah, kau tidak benci kepadaku. 20 tahunnya kau tahankan ini, wahai Imam. Apa agama yang sedang engkau anut saat ini? Agama Islam. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi agama, ajaran, akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat seorang yang tidak beragama Islam, saksikan aku di hadapanmu wahai Imam, mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk ke dalam Islam. Akibat apa? Akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad sudah pergi Nabi Muhammad meninggalkan kita, tapi akhlaknya, budi pekertinya sering dibaca oleh qori dan qoriah ketika acara peringatan Maulid. Surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah terdapat di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Andai hari ini banyak orang-orang bingung mana public figure yang bisa diikuti, mana seorang pemimpin yang bisa dicontoh, tidak lain pemimpin itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai hari ini para penduduk negeri mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin ada hati masyarakat yang tersakiti, tidak mungkin ada hati tetangga yang terzolimi. Bahkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sampai kamu mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Berapa banyak hari ini orang-orang sekarang kehilangan sosok seorang public figure, pemimpin yang hebat. Di usia kecil ayahnya sudah meninggal, 2 bulan di dalam kandungan emaknya Aminah sudah harus menjadi seorang yatim. Ketika usia 6 tahun dia sudah menjadi yatim piatu. Kalau yatim ayahnya tak ada, kalau ibunya tak ada, piatu, tak ada dua-dua, yatim piatu. Usia 6 tahun Nabi sudah menjadi yatim piatu. Lalu diasuhlah
hak tanggung jawab itu kepada datuknya, namanya adalah Abdul Muthalib. Memang Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itulah yang membesarkan Nabi Muhammad SAW sampai pada masanya 8 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan oleh datuknya yang paling mencintainya, dialah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah bangsa Quraisy yang disegani, yang ditakuti. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, dibawalah cucu kesayangannya itu di tepi Ka'bah. Karena tepi Ka'bah itu hanya boleh mendudukinya adalah Abdul Muthalib. Anaknya ada 10 laki-laki, 6 perempuan. Tapi semuanya tidak ada yang berani menduduki tempat Abdul Muthalib, hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia adalah seorang anak yang ayahnya anak Abdul Muthalib yang telah meninggal dunia. Jadi dialah cucu kesayangan Abdul Muthalib. Dari kecil datuknya sudah punya firasat, anak ini nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Betul, ketika usia Nabi 8 tahun atuknya meninggal, datuknya pergi, diasuhlah oleh pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini sama ayah Nabi Abdullah abang beradik. Karena memang anak laki-laki Abdul Muthalib ada 10, termasuklah Abdullah dan Abi Thalib abang beradik. Orang Melayu kalau ayahnya laki-laki, adik ayahnya laki-laki, suwali. Kalau ayahnya laki-laki, adik ayahnya perempuan, seimpal. Kalau emaknya perempuan, adik emaknya perempuan, sepupu. Ada 3, sewali, seimpal, sepupu. Jadi Abi Thalib dengan Abdullah sewali. Memang Abi Thalib punya anak namanya Ali, kemudian Abdullah punya anak namanya Muhammad. Ali dengan Muhammad sewali. Maka dalam kita tradisi Melayu, orang yang bisa menikahkan adalah sewali kalau ayah datuk sudah nggak ada. Lalu ketika itu dilanjutkanlah oleh Abi Thalib yang membesarkan Nabi Muhammad SAW sampai di masanya firasat datuknya Abdul Muthalib itu benar. Ketika sampai mereka di kampung namanya Kampung Bahirah. Di Bahirah itu ada seorang yang tua. Kalau bahasa dulu namanya pendeta. Pendeta itu bernama Pendeta Bahirah. Kenapa? Pendeta itu seumur-umur nggak pernah keluar. Zaman dulu Bapak yang dimuliakan Allah, pendeta nggak pernah keluar. Beribadat, kemudian puasa, makanan diantar sama orang. Lalu ketika itu seumur-umur pendeta nggak pernah keluar. Ketika Nabi sampai di suatu tempat dan ketika itu keluarlah pendeta. Nama pendetanya Bahirah. Lalu apa dikatakan oleh pendeta itu? Apakah ini anakmu? Naam, hadza ibni. Ini anak. Kalau memang benar dari kitab Taurat, dari kitab Zabur yang telah kami baca, anak ini telah yatim sebelum dia lahir. Tersadarlah Abu Thalib bahwa ini bukan anaknya, tapi anak daripada saudara laki-lakinya. Ini adalah anak Abdullah. Benar, ini adalah anak saudara. Dari mana kau tahu? Kalau memang benar dari kitab yang kubaca, tadi kalian berada di bukit, aku berada di bawah. Pohon, batu, seluruhnya sujud kepada anak ini. Dan pohon batu itu tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Dan kelak ini akan menjadi pemimpin nabi di akhir zaman. Kalau memang benar dari kitab yang aku baca, jangan pernah kau bawa anak ini ke Syam. Nabi itu lintas dagangnya ke Syam Bapak. Syam itu mana? Syam sekarang sudah jadi 4 negara. Yordania, Palestina, Lebanon, termasuk Syria. 4 negara Nabi berdagang bersama Abi Thalib. Lalu pesan daripada pendeta Bahirah, jangan pernah kau bawa anak ini ke Syam, karena di sana banyak Yahudi Romawi yang siap akan memancung kepala andai yang jadi nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka. Maka dibawalah Nabi Muhammad kepada datuknya, kepada pamannya, dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. Tidak jadi dibawa ke Syam, karena di Syam banyak orang yang siap menantikan kepala Nabi Muhammad SAW. Sampai pada masanya usia Nabi 25 tahun, membawa dagangan milik Khadijah. Khadijah tertarik. Sebab apa? Kecintaan akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi menikah dengan Khadijah usia 38, 39 sampai 40 tahun. Nabi itu selalu bertahanus. Bertahanus itu artinya berdiam diri di bukit. Nama bukitnya Bukit Jabal Sur. Jabal Sur itu artinya bukit yang ada di kota Makkah. Andai Bapak jamaah yang punya rezeki
berangkat ke tanah suci Mekah. Nanti dibawalah ke Jabal Sur. Di Jabal Sur itu ada namanya gua, nama guanya Gua Hiro. Usia Nabi 38, Nabi setiap malam Ramadan Nabi naik ke atas, tidak siang. Siang di Arab tuh panas, nampaknya saja, tapi kalau malam dingin. Tapi ketika sampailah Nabi usia 38 tak terjadi apa-apa. Usia 39 tak terjadi apa-apa. Genap usia Nabi 40 tahun, maka datanglah sosok manusia yang belum pernah dilihat oleh Nabi. Lalu ketika itu dipeluk dada Nabi, dia berkata, "Iqra", bacalah. 3 kali diucapkan oleh orang itu. Lalu ketika itu Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari", aku tak bisa baca. Kemudian ayatnya berlanjut, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq". Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka ketika itu pulang Nabi, lalu datanglah Khadijah. "Kenapa suamiku?" Lalu ucap Nabi, "Zammiluni", selimuti aku. Kemudian diselimutilah Nabi Muhammad. Lalu tidak tenang Khadijah, "Kenapa suamiku? Kau orang baik, tidak akan mungkin orang baik akan dikecewakan oleh seseorang." Lalu datanglah si Khadijah kepada saudaranya namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah ini matanya buta tapi dia hafal kitab-kitab terdahulu. Lalu dibilangnya lah, "Suamiku ada datang seseorang yang sebelumnya tidak pernah dilihat. Siapakah orang ini? Apa tanda-tandanya? Kenapa suamiku menjadi menggigil?" Lalu apa kata Waraqah? "Itulah yang pernah datang kepada Musa, itulah yang pernah datang kepada Isa, itulah yang pernah datang kepada Ibrahim. Namanya Namus, ialah Jibril alaihi salam. Suamimu sudah diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala." Tenang batin Khadijah, tenang batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada masanya genap usia Nabi 40 tahun, maka disinilah ulama-ulama kita berkata, andai usiamu telah mencapai usia 40 tahun, kalau kau rajin sholat Jumat ke Masjid Jami Ismailiyah, insya Allah sampai meninggal nanti kau mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sudah usia 40 tahun dia tak juga baik, kerjaannya masih memasang togel di warung, kerjaannya masih berjudi melago ayam saja kerjanya, maka tidak lama kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Nabi diangkat menjadi nabi, menjadi rasul di usia Nabi 40 tahun. Maka orang itu ada seperti huruf alif, dari awal sampai akhir lurus, nggak ada bengkok belok. Tapi orang itu ada seperti huruf lam. Lam itu huruf seperti mata kail pancing, awalnya lurus, ujungnya bengkok. Ada juga yang seperti huruf ba, awalnya bengkok, tengahnya lurus, ujungnya bengkok. Tapi yang kita minta kepada Allah, andai hari ini kami seorang maksiat, andai hari ini kami seorang yang mungkin belum dekat kepadamu, mungkin dari sekian banyak sholat Jumat, jadikan sholat Jumat yang hari ini menjadi sholat Jumat yang paling berkesan untuk kami. Sehingga apa? Mati memberikan hidayah, mati itu memberikan makna yang besar, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ingat, Allah lebih mencintai seorang pendosa yang bertobat daripada ahli zikir yang setiap hari selalu membanggakan amal kebaikannya kepada orang. Maka mudah-mudahan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi tolak ukur bahwa umat Islam harus menjadi umat Islam yang masuk ke dalam Islam dalam keadaan kafah, masuk dalam keadaan seluruh kesempurnaan. Karena jangan hari ini kita tidak punya kendali, tidak punya public figure, karena hari ini luar biasa apa yang kita sangkakan, apa yang kita pikirkan belum tentu semuanya benar. Kenapa? Karena di zaman ini zamannya pencitraan, semuanya bisa diedit, semuanya bisa diatur, semuanya bisa diamankan. Maka tidak lain adalah bagaimana umat Islam terkhusus yang ada di Serdang Bedagai menjadi umat-umat yang cerdas. Karena salah saja kita mencari pemimpin, salah kita memilih seorang pemimpin, efeknya tidak hanya untuk kita tapi untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Lihat bagaimana Rempang Melayu di Batam gara-gara salah memilih pemimpin. Mereka yang hari ini hidupnya seperti kita di Tanjung Beringin menjadi seorang pelaut, menjadi seorang nelayan,
tapi gara-gara mempertahankan rumahnya mereka tidak jadi pergi melaut, akhirnya tidak bekerja, tidak punya makanan. Datanglah seorang hamba Allah, memang kebiasaannya tukang mengasih-ngasih makan, dibukalah dapur umum, datang diperiksa oleh polisi dengan catatan membantu orang yang sedang dalam kejahatan. Tinggal di tanah nenek moyang mereka, tinggal di rumah mereka, bisa-bisanya dianggap penjahat di republik ini. Maka ada istilah ayam mati di lumbung jagung. Banyak makanan, tapi ayam itu mati. Kenapa? Tanya sama lagu yang dibuat oleh Ebit Gyade, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna imaman 'adila fi Serdang Bedagai Tanjung Beringin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.